Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu masih tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, dan pembelajaran 5. Langsung saja, yang pertama, kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Nah, perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Nah, langsung saja ke Ayo Berlatih. Nah, siapkan buku kalian dan catat ya nanti. Tulis kembali kata-kata yang baru kamu ketahui dalam puisi Pohon di Taman Kota. Nah, ayo kita baca bersama-sama dulu ya. Pohon di Taman Kota, karya Syufrida. Tumbuh tinggi menjulang di ramainya suasana perkotaan. Dengan batang yang kokoh, bertahan di antara gedung-gedung perkotaan. Tak banyak harapan, tak harap imbalan, hanya berusaha memberi kesejukan bagi orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman. Nah, sekarang kita cari kata-kata yang baru kita ketahui ya. Nah, di antaranya yaitu menjulang, ramai, kemudian kokoh, perkantoran, kemudian harapan, imbalan, berlalu lalang. Nah, sekarang kita cari tahu masing-masing arti dari kata-kata tersebut ya. Siapkan bukunya, silahkan ditulis. Nah, kosakatanya menjulang, artinya itu tampak menyembul tinggi atau membumbung tinggi. Ramai, ramai itu riuh rendah tentang suara atau bunyi. Contohnya kayak kalian kalau misalkan di sekolah waktu istirahat, kalian banyak mengobrol dengan teman. Nah, di situ ramai kan? Nah, ramai itu riuh rendah tentang suara atau bunyi. Jadi tidak terlalu keras. Kemudian perkotaan artinya daerah atau kawasan kota. Kemudian kokoh. Kokoh itu tidak mudah roboh atau rusak. Kemudian perkantoran itu tempat berkantor. Kemudian ada harapan. Harapan yaitu keinginan supaya menjadi kenyataan. Kemudian imbalan. Imbalan itu balasan berupa baik itu berupa pujian, hukuman dan sebagainya atas tindakan yang dilakukan. Kemudian berlalu lalang. Berkali-kali lalu, berjalan dan sebagainya. Keluar masuk pintu rumah dan sebagainya. Misalkan kalian keluar masuk lewat pintu, keluar masuk berkali-kali berulang-ulang, itu namanya berlalu lalang, baik itu di rumah dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke muatan PPKM, yaitu tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain, yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi, pendapat saya yang paling benar, jadi harus mengikuti pendapat saya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Jadi, walaupun hasil musyawarahnya tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita harus menerimanya dengan senang hati. Kemudian mendengarkan pendapat teman. Ya, kita harus mendengarkan pendapat teman. Kemudian tidak boleh memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Jadi kalau misalkan temannya sedang berpendapat, itu kita harus mendengarkan dan tidak boleh memotong kata-kata teman kita tersebut. Kemudian menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Ya, nah kita berlatih ya.
Lengkapi tabel berikut. Bacalah situasi berikut, setelah itu berilah tanggapan mengenai hal yang akan kamu lakukan dalam situasi tersebut. Nah, kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang pertama, saat berdiskusi, kamu menemukan perbedaan pendapat di antara teman-teman. Bagaimana cara kamu mengatasi perbedaan pendapat itu? Nah, sikap yang harus kalian lakukan yaitu mendengarkan dengan baik pendapat teman, kemudian mencari kesepakatan, dan menerima dengan senang hati apapun hasil diskusi tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kalian berdiskusi, kemudian menemukan perbedaan pendapat di antara teman-teman, itu harus didengarkan dulu dengan baik, kemudian mencari kesepakatan dan menerima dengan senang hati apapun hasil diskusi tersebut, sesuai dengan pengamalan sila ke-4 Pancasila. Kemudian yang kedua, ada temanmu yang memaksamu untuk menyetujui pendapatnya saat berdiskusi. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan, yang harus kita lakukan adalah memberitahu dengan baik bahwa tujuan utama berdiskusi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan tidak boleh memaksa. Jadi kalau ada teman kalian yang memaksa, oh pendapat saya harus yang benar atau yang harus dilakukan. Jadi kalian harus memberitahunya dengan baik, tidak boleh menyinggung ya. Dengan baik bahwa tujuan utama berdiskusi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan tidak boleh memaksa. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf, Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.